Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sujud sahwi kan intinya cuma 3 Pak. Kekurangan, kelebihan, dan ragu. Cuma 3 saja. Kenapa terjadi sujud sahwi? Karena terjadi kekurangan, terjadi kelebihan, dan terjadi pada keraguan. Adapun kekurangan, mungkin kekurangan pada rukun, kekurangan pada wajib, dan kekurangan pada sunnah. Cuma 3 saja. Rukunnya sholat, wajibnya sholat, dan sunnahnya sholat. Kalau rukun harus diganti Pak, baru sujud sahwi. Kalau wajib cukup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah tidak perlu ganti dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah. Nah, kalau kekurangan ini pernah terjadi pada Nabi 3 kali. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, ya pernah Nabi SAW itu sholat asar cuma 3 rakaat saja. Nah, itu yang pernah kita sudah peragakan yang lalu. Ya, kita sudah peragakan ini. Tutup 1, selesaikan 1, baru salam, kemudian sujud sahwi. Ya, kemudian Nabi pernah lakukan ini, kekurangan dengan tidak duduk tasyahud. Tidak duduk tasyahud. Jadi kalau Nabi tidak duduk, maka caranya adalah tidak perlu ya diganti itu tasyahudnya. Lanjutkan saja. Kemudian sesudah itu kita sujud sahwi baru salam. Sujud sahwi baru salam. Ya, sudah jelas ini Pak. Insyaallah sudah peragakan pekan yang lalu. Ya, kalau dia terjadi kekurangan tasyahud, tidak perlu dia menutup tasyahudnya. Lanjut saja. Sebentar kita sebelum salam sujud dulu 2 kali, baru sesudah itu salam. Sujud dulu 2 kali, baru salam. Itulah pengganti dari kekurangan tasyahudnya. Nah, kita masuk pada kelebihan. Kelebihan pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhra. Nabi itu salat zuhur hamsan, itu 5 rakaat. 5 rakaat. Faqila lahu, kemudian beliau ditegur oleh jamaah. Ya, sesudah salat itu fi shalah faqala wa maza, apakah ada tambahan ya Rasulullah? Apa memang sengaja tadi ditambah itu? Ya, sengaja ditambah karena Nabi itu Pak punya otoritas kita di dalam menambah atau mengurangi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallaitahan, sahabat yang sama mengatakan sallaitahan san. Tadi ya Rasulullah engkau melakukan solat 5 rakaat. Ini sesudah solat. Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu fasajada, langsung saja sujud dengan sujud fasajada sajadatain. Dia sujud dengan sujud 2 kali ba'dama salam. Maka beliau sujud 2 kali setelah memberi salam.
Jadi beliau sujud 2 kali dengan setelah memberi salam, maka tetap dia melakukan sujud dan tidak mau dikurang. Bagaimana caranya mengurangi? Terlanjut 5 ya. Bagaimana cara mengurangi? Tidak mungkin dikurangi. Kalau memang kurang, itu ditambahi. Tapi kalau lebih adalah melakukan sujud 2 kali setelah memberi salam. Itu pernah Nabi SAW lakukan. Nah, cuma 1 kali saja kekurangan Nabi SAW ya. Tapi untuk keraguan Nabi tidak pernah alami. Nabi tidak pernah alami. Jadi keraguan pada Nabi tidak pernah beliau alami ya. Tetapi beliau memberikan tuntunan, idza syakka ahadukum fi sholati, apabila salah seorang dari kalian itu ragu di dalam salatnya, falam yadri, lalu dia tidak tahu salatnya itu ya kam shalla salasan arba'an, maka karena ragu dalam salatnya itu sudah 3 rakaat atau 4, 3 atau 4. Jadi biasa kita ragu, ini 3 atau 4, ini 3 atau 4. Nah, 3 atau 4. Falyatrah syak, maka bagaimana cara menghilangkan keraguan itu? Tetapkan keraguannya itu, ya, hilangkan keraguannya itu dengan apa? Wal yabni ala ma istaiqan. Kalau memang dia bisa menghilangkan keraguan dengan menguatkan salah satunya, 3 atau 4, 4 ini. Kalau ada yang kuat di salah satunya, itu metode pertama. Dijadikan salah satunya yang memang kalau ragu sedikit bisa ada menonjol. Bisa ada menonjol, maka ambil yang menonjol, Pak. Ya. Kalau dia menonjol. Nah, tetapi pada saat itu summa yasjud sajadatain qabla ayyusallim. Namun sebentar sebelum dia salam itu yasjudu sajadatain, sujud 2 kali qabla ayyusallim, sebelum dia salam. Tetap dia sujud dulu 2 kali ya. Mungkin bisa dibantu dulu satu orang mungkin, yang supaya kita tidak terlalu menghayal. Bisa bantu dulu satu orang? Bisa Pak Asad? Anggap ini berdiri saya dulu. Ini dalam keadaan Pak ragu 3 atau 4. Sekarang sementara bersedekap, ini berjalan sholatnya 3 atau 4, dia tetapkan 4 meskipun ada keraguan ya, ada keraguan. Maka pada saat dia ragu, mengambil satu diantaranya kalau memang dia bisa ambil. Kalau tidak bisa dia mengambil, ambil jumlah yang terkecil. Kalau tidak bisa dia mengambil satu diantaranya betul-betul seimbang, 3 atau 4, tidak bisa dia kuatkan salah satunya, maka dia ambil jumlah yang terkecil. Jumlah yang terkecil, 3 atau 4 jadikan 3, 3 atau 4 jadikan 3. Kalau begitu silakan rukuk. Tidak bangun ya, sujud ya, anggaplah ini sujudnya. Sekarang sudah langsung tasyahud. Untuk tasyahud ya, coba duduk tawarruk ya. Ini duduk tasyahud, Pak. Selesai mi salatnya ini. Selesai tasyahud, salawat innaka hamidum majid. Jangan dulu salam ya, dulu salam. Kita sementara tasyahud ini, sebelum salam sujud dulu 2 kali. Silakan sujud Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk tawarruk. Ya, sekarang langsung beri salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamaah sekalian, cara mengatasi dalam sebuah keraguan. Ya, fa in kana shalla hamsan, seandainya salatnya itu Pak salah caranya menetapkan, kurang atau bahkan dia lebih, ya, lebih salatnya menjadi 5, ya syafa'na lahu salatahu, ya, maka kami jadikan salatnya itu meskipun 5, karena nambil jumlah terkecil, berarti nanti menjadi bisa 5, maka tetap kami sempurnakan baginya itu. Wa in kana shalla itmaman li arba, dan seandainya itu salatnya sempurna dengan menjadikan itu 4, kanata targiman lisyaitan, maka seandainya salah dalam mengambil keputusan dengan melakukan sujud itu, tambahan sujudnya itu adalah menjadi, ya, pelempar bagi syaitan. Itu melempar itu syaitan, meskipun tadi salatnya itu seandainya diukur cocok itu, tapi dia tetap melakukan tambahan, dan dia melakukan tadi yang disebut dengan sujud sahwi, maka itu bagi lemparan bagi syaitan. Itu targiman li syaitan, itu memperhina itu syaitan dengan dilempar itu. Begitu dahsyatnya sujud sahwi itu penting, jangan diabaikan, Ya, saya kira seperti itu jamaah sekalian, ya. Ya. Nah, disyariatkan membenarkan bacaan imam itu dalil umum. Jadi kalau imam itu salah Pak, inti dari syariat adalah dibenarkan. Inti dari syariat itu dibenarkan. Kalau misalnya imam salah baca, tapi kalau imam itu Pak salah membaca surah, cukup dibenarkan. Tapi seandainya dia tidak bisa benarkan, ya misalnya imam baca misalnya wadduha, lalu dia tidak bisa sambung wadduha wallaili idza saja wadduha. Kalau demikian Pak, tidak bisa kita benarkan. Sebentar, tidak perlu imam sujud sahwi, karena itu cuma sunnah. Membaca surah itu hukumnya sunnah, ya, karena kadang-kadang itu imam kadang-kadang bacaannya hebat, 2 surah sekaligus dia sambung. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat, ya, mestinya kan wa tawassaw bil haq tawassaw bis sabr, tapi illa alladzina amanu falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin. Ini 2 surah. Inti makmum itu benarkan, tapi seandainya makmum itu salah, berputar-putar bacanya juga tidak bisa benarkan, tidak perlu dia sujud sahwi. Ya, kalau cuma bacaan yang sifatnya sunnah, ya, tidak perlu dia. Nah, jadi kalau bacaan tetap dibenarkan. Itu kalau seandainya bacaan yang dijaharkan. Tapi kalau misalnya surah Al-Fatihahnya salah Pak, ya wajib, tidak bisa. Kalau Al-Fatihah itu ya mesti dibenarkan. Kalau misalnya hilang 1 ayat, maka Al-Fatihah hilang 1 ayat, Al-Fatihahnya dianggap hilang. Rakaat yang hilang Al-Fatihahnya itu dianggap hilang rakaatnya. Jadi kalau ada 1 rakaat yang hilang, maka sebentar, ya tambah 1 rakaat sebelum kita salam.